弟子还是想不明白。请各位不要为难华山派。时间便如此起水，变西飞虎。我在与四位兄长祭拜。Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemimpin sekte terbesar di wilayah Jianghu bernama Sekte Matahari dan Bulan. Orang ini bernama Ren Wuxing yang terkenal jahat dan kejam. Bahkan saking kejamnya, dia menghabisi sebagian besar pengikutnya hanya karena berbeda pandangan tentang parfum yang harusnya disemprot di baju atau di badan. Di mana para pengikutnya yang selamat memutuskan untuk melarikan diri dan mencari perlindungan kepada satu-satunya kekuatan yang masih bisa mereka percaya yang bernama Dongfang Bobai atau yang biasa disebut pendekar dari timur yang tidak terkalahkan. Akibat kekejamannya itu, orang-orang yang memiliki dendam kemudian mengaku sebagai pendekar dari timur untuk menantang Ren Wuxing duel. Namun mereka semua justru dapat dengan mudah dihabisi oleh Ren Wuxing yang menggantung mayat mereka di pohon tomat. Sampai suatu ketika, muncullah seorang wanita bernama Dongfang Bobai di mana dialah pendekar dari timur yang asli untuk menantang pemimpin Sekte Matahari dan Bulan. Meskipun Ren Wuxing sempat jumawa dan meremehkan Bobai karena sebelumnya dia dapat dengan mudah mengalahkan semua musuh-musuhnya yang mengaku sebagai pendekar dari timur yang tak terkalahkan, di luar dugaan, wanita yang kelihatannya kalem ini justru mampu menghadapi setiap serangan dari Ren Wuxing dan justru memanfaatkan kelemahan Ren Wuxing yang sudah dikuasai oleh amarah dengan menganu matanya menggunakan jarum dan benangnya. Setelah berhasil memenangkan pertarungan tersebut, Dongfang Bobai kemudian mengambil alih posisi pemimpin Sekte Matahari dan Bulan sementara Ren Wuxing dikurung di dalam penjara bawah tanah dan hanya bisa berharap ada seseorang yang akan menyelamatkannya. 亲眼看看我将成为子龙的守军，做不到的。 Scene kemudian beralih ke tempat lain. Diperlihatkan seorang pemuda yang sangat berbakat bernama Li Wuchong yang sedang menikmati teh jus sembari membayangkan masa depan yang indah-indah. Saat itulah tiba-tiba seorang kakek tua yang kita panggil saja Mahaguru muncul untuk menyapanya. Beliau merupakan tetua senior Sekte Huasan yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia persilatan dan kini fokus mengembangkan hobinya yaitu bermain burung. 令狐冲见过太师叔。那我华山小辈还有此等人物。 Lalu ketika keduanya sedang asik mengobrol, Mahaguru merasakan kedatangan orang-orang dari luar Sekte Huasan dan benar saja, ternyata mereka adalah anak dari Ren Wuxing yang bernama Ren Yingying dan tangan kanannya yang bernama Phoenix Biru yang mana mereka sedang dikejar oleh orang-orang dari Sekte Huasan karena menganggap mereka merupakan keturunan dari Sekte Sesat. Melihat hal itu, Li Wuchong yang sudah mengenal dan tahu betul sifat Yingying tidak seperti ayahnya akhirnya memutuskan untuk membantunya. Meskipun Mahaguru sempat mewanti-wanti untuk tidak melakukannya karena hal itu bisa membuatnya berada dalam masalah besar, namun dia tidak menghiraukan peringatan itu dan justru tidak segan-segan melawan seniornya dari Sekte Huasan. 大太师叔，告辞。 令狐冲，什么意思？ Kejadian itu pun otomatis membuat Li Wuchong dianggap telah berkhianat karena membantu musuh dan berteman dengan seseorang yang berasal dari Sekte Sesat, di mana dia akhirnya dibawa ke aula utama Sekte Huasan untuk diadili sesuai aturan yang berlaku. 寒冰真气。 Di hadapan ketua Sekte Huasan dan Aliansi Pedang Lima Gunung, Li Wuchong menjelaskan kalau dia hanya sebatas berteman dengan Yingying karena mereka sama-sama menyukai K-pop dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kitab jurus dari Sekte Sesat.
Sampai di sini terlihat sekali kalau ketua Sekte Huasan tertarik dengan kitab jurus dari Sekte Matahari dan Bulan, dan setelah Ling Wuchong tidak terbukti memiliki sangkut paut dengan kitab tersebut, beliau berniat akan memaafkan Ling Wuchong mengingat Ling Wuchong merupakan murid paling berpotensi di sana, asalkan dia mau bertaubat dan menghabisi Ying Ying jika suatu hari mereka bertemu kembali sebelum menimbulkan konflik yang lebih besar. 那活着还不如死了痛快。 与华山七宗无关。 Namun Ling Wuchong yang keras kepala tentu saja menolak permintaan tersebut karena menurutnya Ying Ying berbeda dengan ayahnya. Saat itulah putri dari ketua Sekte Huasan yang biar gampang kita panggil saja Ayu, dia sempat membela Ling Wuchong dan memohon kepada ayahnya untuk memberikan keringanan hukuman, di mana pernyataan barusan otomatis membuat senior Sekte Huasan tidak terima dan sempat terjadi kisruh. Untungnya Mahaguru muncul tepat waktu dan mengendalikan pedang-pedang mereka menggunakan kekuatannya yang luar biasa. 爷爷在此。 拜见风师叔。 Sebagai seorang panutan di Sekte Huasan, Mahaguru secara pribadi setuju untuk menghukum Ling Wuchong karena dia telah melanggar aturan sekte. Oleh karena itu, ketua sekte pun kemudian menghukum muridnya itu sesuai dengan peraturan sekte, yaitu meninggalkan Sekte Huasan. Namun Ling Wuchong yang tidak ingin menjadi beban justru memusnahkan tenaga dalamnya sendiri yang sudah dia latih selama 10 tahun untuk menegaskan kalau mulai hari ini dia sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan Sekte Huasan. 还是想不明白。 请各位不要为难华山派。师兄，大师兄， 居住此等废人一事，江湖规矩，徇私庇护吧。 Walaupun Ling Wuchong telah melenyapkan seluruh kekuatannya, namun hal itu tidak serta-merta membuat senior sekte puas dan justru berniat untuk menghabisinya. Di sini Mahaguru yang tidak menyukai sifat senior sekte Huasan pun memutuskan untuk menolong Ling Wuchong dan memberikan separuh tenaga dalamnya yang setara dengan 20 masa latihan sekaligus mengangkatnya menjadi muridnya. 出尔反尔，破坏武林规矩。 竟有这般离经叛道的想法，这小子自废武功。 Mahaguru pun menjawab kalau Ling Wuchong sudah menerima hukuman yang setimpal dengan diusir dari Sekte Huasan dan bahkan melumpuhkan semua ilmu bela dirinya untuk menebus kesalahannya. Artinya, dia kini sudah bukan lagi murid Sekte Huasan sehingga tidak ada alasan bagi Mahaguru untuk menyelamatkannya demi rasa kemanusiaan. 师叔为徒孙重塑经脉。春儿，我们走。 Scene kemudian flashback ke belakang, lebih tepatnya sebelum pertarungan antara pendekar dari timur dan Ren Wuxing terjadi. Ternyata alasan Dongfeng Bobai menantang Ren Wuxing di awal film adalah untuk membuktikan kepada gurunya kalau dia bisa menjadi nomor 1 dan menjadikan wilayah Jianghu di bawah kekuasaannya. Dimana dulu gurunya dikalahkan oleh Ren Wuxing karena teknik bela dirinya yang bernama jurus bunga matahari masih belum sempurna. Nah sekarang dia telah berhasil menyempurnakan jurus tersebut dan membuktikannya dengan mengambil alih kursi kepemimpinan Sekte Matahari dan Bulan dari Ren Wuxing sesuai dengan julukannya, yaitu pendekar dari timur yang tidak terkalahkan. 到底是谁？我是不是东方不败？ Singkat cerita, beberapa hari kemudian, setelah resmi menjadi murid dari Mahaguru, Ling Wuchong langsung digembleng oleh Mahaguru yang mengajarinya 9 jurus pedang dugu sekaligus. Namun perlu diketahui, Ling Wuchong bukanlah pemuda madesu, melainkan seorang pemuda berbakat sehingga mampu mempraktekkan apapun yang diajarkan oleh gurunya tanpa kesulitan. 落剑式大道，落剑式山河。不错。 Meskipun begitu, ketika Ling Wuchong mempelajari jurus pedang terakhir, dia sempat terlihat kesulitan memahaminya karena berbeda dengan 8 gerakan sebelumnya. Di sini, Mahaguru menjelaskan kalau jurus ke-9 tidaklah segampang itu untuk mempelajarinya karena setiap orang memiliki caranya masing-masing sehingga membutuhkan waktu, dan yang penting adalah hanya orang-orang soleh yang rajin tarawih yang bisa menguasainya. 无剑式。
Setelah latihannya selesai, Ling Wuchong memutuskan untuk menemui Ying Ying dan Phoenix Biru yang sudah menunggunya di seberang gunung, di mana mereka datang ke sana untuk mengucapkan terima kasih karena sebelumnya telah menyelamatkan mereka. Selain itu, Ying Ying juga memberitahu kalau pendekar dari timur telah mengambil posisi pemimpin sekte matahari dan bulan dan juga menangkap ayahnya, di mana dia meminta Ling Wuchong agar mau membantu menyelamatkan ayahnya tersebut. 惹得中原武林血雨腥风。我想按照我自己的想法而活。 Awalnya, Ling Wuchong sempat menolak permintaan itu karena tekadnya sudah bulat tidak ingin berurusan lagi dengan sekte manapun. Namun Phoenix Biru memberitahu kalau beberapa hari yang lalu, ketua sekte Huasan dan aliansi 5 gunung berkumpul untuk menyerang sekte matahari dan bulan, di mana mereka justru dikalahkan oleh pendekar dari timur dan dibawa ke sekte matahari dan bulan. Mengetahui hal itu, Ling Wuchong pun lalu memutuskan untuk menyelamatkan gurunya setelah Maha Guru memberikan restu dan mewariskan sebuah pedang ukur miliknya sebagai bekal perjalanannya. 对，你心思过，可叹惋。为何我辈手中有剑？ Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Ayu dan saudara seperguruannya yang sedang menghadapi antek-antek dari sekte matahari dan bulan, di mana mereka sempat kesulitan ketika menghadapi perlawanan dari para anak buah Dongfeng Bubai. Untungnya Ling Wuchong datang tepat waktu untuk membantu mereka. Di sini, Ling Wuchong kemudian menyuruh Ayu dan yang lainnya untuk segera pergi menyelamatkan diri, sementara dirinya bersama Ying Ying dan Phoenix Biru akan menghadapi mereka. Namun ternyata orang itu tidak sendirian, melainkan 3 orang dengan julukannya 3 pengawal iblis, di mana mereka merupakan tangan kanan Dongfeng Bubai atau pendekar timur tak terkalahkan yang memiliki keunikan bela diri masing-masing. 一块儿解决了。 Di sini, Ling Wuchong dan Ying Ying sempat terkejut ketika melihat 3 pengawal iblis berhasil membalikan tubuhnya yang sudah terluka ke bentuk semula, di mana ternyata mereka sebelumnya telah meminum pil terlarang dari sekte matahari dan bulan yang membuat mereka tidak mudah mati. Meskipun begitu, Ling Wuchong menyadari kelemahan dari pil iblis tersebut, yaitu air teh jus miliknya yang membuat mereka kerepotan sehingga mereka memilih untuk kabur. Dalam perjalanannya, salah satu anggota 3 pengawal iblis kemudian menemui Dongfeng Bubai yang sedang berada di air terjun untuk melaporkan kejadian barusan. Namun tidak berselang lama, Ling Wuchong muncul dan justru berusaha menyelamatkan Dongfeng Bubai karena dia mengira kalau anggota 3 pengawal iblis berniat mencelakainya. Menyadari hal itu, Dongfeng Bubai pun memutuskan untuk berpura-pura polos dan memberikan isyarat kepada pengawalnya untuk menyerangnya. Dari sini, mereka pun langsung akrab seolah Ling Wuchong telah menyelamatkannya. Ditambah lagi, Dongfeng Bubai memiliki hobi yang sama seperti Ling Wuchong, yaitu minum teh jus, di mana dia masih menyembunyikan identitas aslinya yang merupakan pendekar dari timur yang tidak terkalahkan atau sosok yang sebenarnya dicari oleh Ling Wuchong. Di sini, Ling Wuchong bahkan sempat mengajaknya pergi dari tempat tersebut mengingat tempat itu adalah wilayah berbahaya milik sekte sesat. Namun karena Dongfeng Bubai menolak, sebagai gantinya Ling Wuchong berjanji akan menemuinya kembali jika urusannya sudah selesai. 这世上哪有师兄？你多保重。告辞。你想游出这湾潭水吗？ Di tengah perjalanannya, dia tiba-tiba diserang oleh orang misterius dan setelah berhasil melumpuhkannya, ternyata orang itu adalah gurunya sendiri, ketua sekte Huasan atau ayahnya Ayu, dan setelah tersadar dari pingsannya, ketua sekte Huasan kemudian menjelaskan kalau dia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Ayu dan beberapa murid lainnya yang ditangkap oleh pendekar berbaju merah yang tidak lain adalah Dongfeng Bubai. 这世上哪有师兄？你多保重。
五岳正道讲究的是武学道统。 Pernyataan itu pun sempat membuat Ling Wuchong bertanya-tanya karena sebelumnya Phoenix Biru memberitahu bahwa orang yang ditangkap oleh pendekar dari timur bukanlah Ayu melainkan gurunya. Ditambah lagi, sebelumnya dia juga baru saja berpisah dengan Ayu. Namun di sini dia mencoba berpikir positif dan mengikuti gurunya kalau Ayu dan yang lainnya memang beneran tertangkap. 你怎么会在此地？ Lalu di tengah perjalanannya, gurunya tiba-tiba mengeluarkan belati dan berniat untuk menikamnya dari belakang. Untungnya rencana itu gagal setelah beberapa anak buah Dongfeng Bobei melesatkan anak panah di mana Ling Wuchong yang masih belum mengetahui sifat licik gurunya lalu memutuskan untuk berpencar. 打草惊蛇了。 Ternyata apa yang terjadi sebelumnya, ketua sekte Huasan secara diam-diam telah berkhianat dan bekerja sama dengan Dongfeng Bobei. Bahkan dia menjebak aliansi 5 gunung di mana dia berniat mengambil darah mereka untuk menyempurnakan kekuatannya. Sebagai imbalannya, Dongfeng Bobei memberikan pil otak 3 mayat dan obat inilah yang membuat 3 pengawal iblis sebelumnya bisa memulihkan tubuhnya dalam waktu singkat ketika bertarung dengan Ling Wuchong. 去把五岳剑派的余孽。 Singkat cerita, setelah Ling Wuchong berhasil menyusup ke markas sekte Matahari dan Bulan, dia langsung menyisir lokasi tersebut untuk mencari keberadaan Ayu dan yang lainnya. Namun secara tidak sengaja, dia justru bertemu kembali dengan Dongfeng Bobei yang beralasan kalau dia datang ke sana adalah untuk mencuri teh jus milik sekte Matahari dan Bulan. Sampai di sini, Dongfeng Bobei masih berpura-pura polos dan menyembunyikan identitas aslinya sebagai pendekar dari timur yang tidak terkalahkan. Di sini, Dongfeng Bobei sempat bertanya kenapa Ling Wuchong tidak seperti senior-seniornya di sekte Huasan di mana mereka selalu berselisih untuk merebut kekuasaan. Ling Wuchong pun menjawab kalau dia tidak tertarik dengan hal itu karena menurutnya itu hanya akan menimbulkan mudorot yang merugikan hidupnya sendiri. 我带你离开这里。 Lalu setelah Ling Wuchong menjelaskan kalau kedatangannya ke sana hanyalah untuk membebaskan Ayu dan teman-temannya yang lain, Dongfeng Bobei justru berkata kalau dia akan membantu Ling Wuchong. Rencananya, Dongfeng Bobei akan berpura-pura menangkap Ling Wuchong dan memasukkannya ke penjara bawah tanah agar dia bisa menyelamatkan Ayu dan yang lainnya. Tanpa buang waktu, Ling Wuchong pun langsung menghabisi para penjaga di sana dan berniat melarikan diri. Belum selesai dengan masalah itu, tiba-tiba mereka diserang oleh orang misterius di mana ternyata orang itu adalah pengikut Ren Wuxing yang datang ke sana bersama Yingying untuk menyelamatkan ayahnya. Mengetahui hal itu, Ling Wuchong pun memintanya untuk membawa Ayu dan yang lainnya pergi dari tempat itu sementara dirinya dan Yingying akan membebaskan Ren Wuxing. 你带他们先离开黑木崖。好，跟我走。 Awalnya mereka sempat kesulitan masuk ke dalam karena pintunya dilengkapi mekanisme yang sulit ditembus. Namun Ling Wuchong kemudian menipu para penjaga di sana agar membuka pintu tersebut dan setelah para penjaga berdatangan, dia pun langsung menghabisi mereka semua dengan satu serangan. 是你爷爷令狐冲。我挡人，你救人。 Setelah berhasil masuk ke dalam, Yingying dibuat makdek ketika melihat ayahnya yang ternyata selama ini dalam kondisi dirantai di mana dia langsung bergegas untuk mencabut salah satu batang baja yang telah menyegel titik akupunturnya. Dan ketika satu saja batang baja itu dicabut, Ren Wuxing yang sudah terbebas pun langsung mengamuk dan meluapkan kemarahannya dengan menghabisi semua anak buahnya yang sudah berkhianat termasuk 3 pengawal iblis. Singkat cerita, setelah Ren Wuxing terbebas, dia kemudian mengajak Ling Wuchong bekerja sama untuk menghabisi pendekar dari timur di mana dia berjanji akan memberikannya jabatan sebagai wakil pemimpin sekte jika bersedia. Namun Ling Wuchong menolak tawaran tersebut karena tekadnya meninggalkan dunia bela diri sudah bulat. 告辞。别给脸你不要，
Tapi ternyata penolakan itu pun justru membuat Ren Wuxing agak tersinggung dan langsung memperingatkan Ling Wuchong agar jangan menyalahkannya jika suatu hari nanti akan terjadi sesuatu yang besar menimpa Sekte Huasan, di mana Ling Wuchong pun menjawab kalau Sekte Huasan telah berdiri selama 100 tahun sehingga tidak semudah itu untuk dihancurkan. 立刻给我滚！ Keesokan harinya, ketika Ling Wuchong sedang berjalan di sebuah pasar untuk kembali mencari Dongfeng Bubay, dia secara tidak sengaja justru bertemu dengan ketua Sekte Huasan yang bertingkah aneh, dan untuk memastikan apa yang terjadi kepadanya, Ling Wuchong lalu mengikuti gurunya tersebut, di mana ternyata disitulah gurunya Ling Wuchong menyimpan mayat keempat ketua sekte dari Aliansi 5 Gunung. 你快走！你快走！走啊！ Fakta itu pun membuat Ling Wuchong syok sekaligus kecewa dengan gurunya sendiri yang telah melakukan semua itu hanya demi mendapatkan kitab bunga matahari yang dikuasai oleh pendekar dari timur. Saat itulah ketua Sekte Huasan beralasan kalau dia khilaf dan tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan kekuatan sehingga dia terpaksa melakukannya. 方不败他逼我吃下30脑神丹，为师年岁已大。 Jadi ternyata gurunya Ling Wuchong tidak benar-benar mengkhianati Sekte Huasan, melainkan hanya ingin mendapatkan kitab bunga matahari untuk membuat Sekte Huasan lebih kuat. Namun ketika Ling Wuchong lengah, dia kemudian mengambil kesempatan itu untuk menikamnya yang membuat Ling Wuchong tumbang tidak sadarkan diri. 师傅，来。 Pada waktu yang bersamaan, Dongfeng Bubay muncul dan langsung menghabisi ketua Sekte Huasan sebagai bentuk konsekuensi, di mana dia kemudian membawa Ling Wuchong pergi ke sebuah rumah kecil untuk mengobati lukanya. 天诛地灭！ Disinilah apa yang telah mereka berdua lalui membuahkan hasil. Namun keesokan harinya, Dongfeng Bubay tiba-tiba menghilang setelah efek samping dari teknik bunga matahari tiba-tiba kambuh, di mana dia terpaksa meninggalkan Ling Wuchong di sana. 小鱼姑娘， Di sisi lain, Ling Wuchong yang masih polos, sampai di sini pun dia masih belum sadar kalau sosok yang menyelamatkannya adalah Dongfeng Bubay dan masih berniat untuk mencarinya. Namun di markas sekte, dia melihat para pengikut Sekte Matahari dan Bulan yang sedang berkumpul untuk menyambut kedatangan pendekar dari timur yang tidak terkalahkan. Walaupun Dongfeng Bubay telah menggunakan cadar, tapi Ling Wuchong masih tetap bisa mengenalinya, dan dari sinilah dia baru menyadari kalau wanita yang telah membantunya adalah orang yang selama ini dia cari, yaitu pendekar dari timur yang tidak terkalahkan. 难道小鱼姑娘就是东方不败？ Setelah acara selesai, diperlihatkan Dongfeng Bubay yang sedang menjadikan Phoenix biru sebagai tumbal untuk memulihkan efek samping teknik bunga matahari di wajahnya, di mana hal itu langsung membuat wajahnya mulus kembali. Tanpa dia sadari, kejadian barusan dilihat langsung oleh Ling Wuchong yang bersembunyi di balik jendela. Karena semuanya sudah ketahuan, Dongfeng Bubay pun menjelaskan kepada Ling Wuchong di mana dia melakukan semua itu adalah karena sedari kecil dia dibesarkan dengan sadis, bahkan meminum segala jenis racun untuk membuat tubuhnya kebal. Dia tidak pernah sekalipun merasakan getaran-getaran cinta, dan oleh karena itu dia pun terpaksa membohongi Ling Wuchong sejak awal bertemu dengannya. Namun Ling Wuchong yang sudah terlanjur kecewa dengan sandiwara Dongfeng Bubay justru memutuskan untuk pergi meninggalkannya begitu saja. 你为什么不告诉我，你是东方不败？ Singkat cerita, Ling Wuchong lalu kembali ke Sekte Huasan untuk menemui Ayu dan rekan-rekan seperguruannya yang lain. Tapi sesampainya di sana, dia justru dibuat makdek setelah melihat seluruh murid Sekte Huasan dibantai oleh seseorang. Bahkan Ayu yang masih hidup harus mengalami kebutaan akibat insiden tersebut, di mana dia memberitahu kalau semua itu merupakan ulah dari pendekar dari timur. 你害死了这里所有人！东方不败为了让你加入日月神教， Mengetahui hal itu, Ling Wuchong pun kembali mendatangi Ren Wuxing dan mengatakan bersedia bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Dongfeng Bubay. Dan begitu sampai di TKP, Ren Wuxing langsung meneriakkan seruan untuk menghabisi semua orang yang ada di tempat tersebut.
Lalu ketika pasukan Sekte Matahari dan Bulan sedang geger-geden melawan pasukan pendekar dari timur, Ling Wuchong bersama Ren Wuxing dan Ying Ying kemudian pergi untuk menghadapi Dongfeng Bubai yang sudah menunggunya di altar persembahan, di mana di sini Ling Wuchong mengungkapkan kekecewaannya kepada Dongfeng Bubai yang telah menghabisi seluruh murid Sekte Huasan sehingga dia tetap harus membalas dendam. 动手吧！ 令狐兄弟， Di sini meskipun melawan 3 orang sekaligus, diperlihatkan kekuatan Dongfeng Bubai yang benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata, di mana dia berhasil melumpuhkan Ren Wuxing dan Ying Ying tanpa kesulitan sedikit pun. 你看怎样？ Melihat hal itu, Ling Wuchong pun langsung turun tangan untuk membantu Ren Wuxing dan di tengah pertarungan tersebut, Dongfeng Bubai sempat menjelaskan kalau dia bukanlah pelakunya. Namun karena Ling Wuchong sudah dikuasai oleh amarah, dia pun tidak mempedulikan perkataannya barusan dan di sisi lain, Dongfeng Bubai juga harus mempertahankan diri sehingga terpaksa membalas serangan Ling Wuchong. 招招要我性命！ 自由的小鱼。 每个人这一生都有别人无法。 Disinilah Ling Wuchong teringat dengan ucapan Maha Guru tentang rahasia jurus ke-9 dari teknik pedang dugu, di mana hal itu membuatnya bangkit dan kali ini dia berhasil menikam Dongfeng Bubai. Tapi anehnya, dia tidak merasakan adanya detak jantung di tubuh Dongfeng Bubai sebelum akhirnya Ren Wuxing menggunakan kekuatannya untuk menuntaskan pertarungan tersebut. Merasa ada yang janggal, Ling Wuchong pun memutuskan untuk menyelamatkan Dongfeng Bubai. Dari sini, akhirnya baru diketahui kalau sebenarnya Ling Wuchong sudah tidak tertolong setelah jantungnya ditikam oleh ketua Sekte Huasan sebelumnya, di mana Dongfeng Bubai memutuskan untuk memberikan jantungnya sendiri kepada Ling Wuchong. Oleh karena itu, dia terpaksa meminum pil otak 3 mayat untuk membuatnya tetap hidup dan itulah alasan mukanya terkena efek samping dari obat tersebut yang memaksanya harus terus meminum darah manusia. 我也要为那个人不顾一切一死。 Malam harinya, diperlihatkan Ren Wuxing yang sedang tertawa kegirangan untuk merayakan kemenangannya karena telah berhasil menghabisi pendekar dari timur. Mendengar suara tawa tersebut, Ayu yang sudah buta lalu teringat dengan suara dari pelaku yang telah menghabisi seluruh murid Sekte Huasan ternyata bukanlah pendekar dari timur melainkan Ren Wuxing, di mana sedari awal Ren Wuxing sengaja menghabisi seluruh murid Sekte Huasan untuk menjebak Ling Wuchong agar mau membantunya menghabisi pendekar dari timur. Dengan begitu, dia bisa kembali menjadi satu-satunya penguasa di wilayah Jianghu. 一寸相思有多短？ Mendengar hal itu, Ling Wuchong sempat berniat untuk menuntut balas kepada Ren Wuxing, namun Ayu langsung menghentikannya karena menurutnya hal itu hanya akan menimbulkan pertumpahan darah yang lebih banyak. Tidak hanya itu, untuk kedua kalinya, Ling Wuchong menolak mentah-mentah tawaran Ren Wuxing yang berniat menjadikannya wakil dari Sekte Matahari dan Bulan yang baru. Terakhir, Ying Ying yang sudah mengetahui tentang kejahatan ayahnya dan tidak segera bertobat, akhirnya memutuskan merantau sebagai WNI di Malaysia untuk menjadi wanita karir. Sementara Ling Wuchong hanya bisa tenggelam dalam penyesalan atas kematian Dongfeng Bubai atau pendekar dari timur yang tidak terkalahkan dan cerita pun selesai. 我也要为那个人不顾一切一死。